Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia. Sebelum kita masuk ke ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati kita sejenak di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh. Dengarlah Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan ini ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kebaktian hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Nomor 26. Mulia bagi Allah. To God be the glory. Berdoa.
Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami semua hari ini boleh bersuka cita, kami boleh dengan teduhkan hati kami Tuhan, bersama dengan semua orang-orang percaya untuk memuji, beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal permulaan hingga akhirnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kembali saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan. Nomor 162. Kasih yang ajaib, the wonderful love. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku memasyurkan kasih Allah. Kedua, berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun Anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Ketiga, terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, saudara, mari kita semua akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk kembali, dan saat ini kita akan masuki kepada doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Allah, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada hari ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kami ibadahnya di rumah kami masing-masing, tapi persiapkanlah hati kami Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti seluruh rangkaian kebaktian ini. Kami bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani kami. Berkati Tuhan baik pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan atau pemain musik, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Agar apa yang mereka kerjakan menjadi berkat bagi kami semua. Bapa kami di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, masa depan gereja kami. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa yang memberkati gereja kami ini Tuhan. Dan untuk masa depan gereja ini, Tuhan sendiri yang memberkati setiap jemaat. Mereka di rumah masing-masing, ada yang sedang menunggu pekerjaan yang baru, ada yang sedang bekerja. Berkati mereka dengan tubuh yang sehat. Kalau di antara mereka ada yang sakit, sembuhkan mereka. Bapa di surga, kami juga teringat untuk hamba Tuhan Pendeta Lau yang saat ini dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau sembuhkan dia Tuhan, nyatakan belas kasihan kepadanya sehingga dia boleh segera pulih kembali. Kami ingat untuk bangsa dan negara Amerika Tuhan. Kami tetap berdoa untuk presiden, wakil presiden dan segenap kabinet menteri dan juga orang-orang yang duduk di pemerintahan. Agar segala kebijaksanaan dan keputusan yang mereka ambil Tuhan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Selalu senantiasa menghormati Alkitab sebagai firman Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk presiden, wakil presiden, menteri dan juga segenap yang duduk di pemerintahan, para pejabat. Agar mereka juga sungguh-sungguh menjalankan tugas mereka dengan tetap setia kepada Tuhan. Dan kami doakan agar kedua negara ini Tuhan makin hari makin maju dan semua rakyatnya boleh tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Demikian juga mereka mendapatkan kebahagiaan dan juga pemeliharaan serta keamanan. Bapa di surga, kami juga mau serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, agar semua yang mendengarkan atau mengikuti diberkati oleh Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doa yang kami panjatkan belum sempurna. Sempurnakanlah Tuhan dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita semuanya dengan menyanyikan lagu 340, Bila Kau Pernah Cinta Yesus. If you have loved Jesus, mengapa engkau tidak mencintai Dia sekarang ini? Mari kita menyesapi lagu ini dan menyanyikannya. Bila kau pernah cinta Yesus, ngapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta
lagi saudara semuanya. Bila kau pernah cinta Yesus, ngapa tak cinta Dia sekarang? Meski kau telah menjauhkan Dia, kasih-Nya tak berubah. Oh, dengarlah panggilan-Nya, harap kau lekas pulang. Bila kau pernah cinta Yesus, haruslah lebih cinta. Bila engkau pernah cinta Yesus, haruslah sekarang ini lebih mencintai Dia lagi. Mari saudara kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Pendeta Saud, kami persilakan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah. Dan saat ini saya mengajak kita sekalian membaca firman Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab bersama dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal 10 ayat 16 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Ayat 18, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ayat 19, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Adalah berbahagia saudara, kita semuanya yang suka membaca Alkitab, rajin membacanya, kemudian merenungkan firman Tuhan, dan mempraktekkan firman Tuhan di dalam Alkitab ini setiap hari. Mari kita minta pertolongan pada Tuhan, kita berdoa sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama beribadah kepadamu. Kami boleh bernyanyi memuji Engkau, dan saat ini kami telah membaca firman-Mu, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya dia, dengan segala kelemahan dia Tuhan, berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar firman Tuhan yang sudah dipersiapkan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami semua berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada minggu yang lalu kita bersama-sama mempelajari bagaimana cara Allah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tanpa pamrih, yang disebut dengan unconditional love. Lalu pada 2 minggu lalu, kebetulan saja dunia memperingati hari kasih sayang yang disebut dengan hari Valentine. Di situ diperingatkan bagaimana kasih sesama manusia. Maka hari ini saudara, saya mengajak kita bersama-sama mempelajari bagaimana cara kita mengasihi Allah. Bagaimana caranya? Ini merupakan respon dari kita mengasihi sesama manusia dan sudah menikmati kasih dari para Allah. Apa hubungan mengasihi Allah dengan mengasihi sesama manusia? Kalau dibuat sebagai kalimat logikanya begini. Orang yang mengasihi sesama manusia belum tentu dia mengasihi Allah. Tetapi orang yang mengasihi Allah pasti ia mengasihi sesama manusia.
Dalam hal ini saya menganggap cara mengasihinya itu sungguh-sungguh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah engkau dan saya sudah mengasihi sesama manusia belum? Apakah engkau dan saya sudah mengasihi Allah belum? Cara kita mengasihi sesama manusia dengan cara kita mengasihi Allah bagaimana? Apakah satu pihak kita mengakui kita mengasihi Allah, tapi di lain pihak kita memperlakukan sesama manusia dengan cara yang tidak baik? Apakah benar dalam kehidupan kita? Kita akan sama-sama mempelajarinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan bahwa mengasihi sesama manusia itu berarti kita telah memenuhi hukum Taurat. Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah Tuhan Allahmu. Bahkan dikatakan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius 7 ayat 12 mencatat, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di dalam kitab Matius ingin menjelaskan pada kita kalau apa yang kita suka orang perbuat kepada kita, lakukanlah itu juga kepada orang lain. Sebaliknya saudara, apa yang Anda tidak suka orang lain perbuat kepadamu, jangan lakukan kepada orang lain. Gampang sekali saudara. Roma pasal 3 ayat yang ke-8 mencatat, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum. Ini yang tadi saya katakan, Rasul Paulus mengatakan, kalau kita mengasihi, kita sudah memenuhi hukum. Nah, kalimat ini lucu saudara. Firman Tuhan dalam Roma pasal 13 ayat 8 mencatat, jangan kamu berhutang apa-apa. Kalau dalam bahasa Indonesia semestinya jangan berhutang apa-apa, ya bayarlah. Tetapi dalam Alkitab ini mencatat begini, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Itu artinya apa saudara? Itu artinya bahwa saling mengasihi itu adalah hutang kita. Jadi kalau saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini belum mengasihi orang lain, sesama manusia, apalagi mengasihi Tuhan, itu berarti Anda sudah berhutang banyak sekali. Galatia 5 ayat 14 mencatat, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada satu pertanyaan yang menggelitik dalam kehidupan kita. Bukankah cinta kasih kepada Tuhan merupakan prioritas yang paling tinggi dalam kehidupan kita? Kenapa kita dituntut untuk saling mengasihi lagi? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Musa di dalam perjanjian lama membantu kita menjawab pertanyaan ini. Perhatikan dalam Ulangan tadi pasal 10 ayat 16 sampai 19 yang tadi kita baca, di mana dia menggambarkan bahwa kasih yang sangat radikal adalah kasih yang tidak pandang bulu. Artinya apa? Kasih itu untuk siapa saja terhadap sesama, baik dia kaya maupun miskin,
baik dia berpendidikan atau tidak berpendidikan, baik dia baik ataupun jahat, baik dia orang kota maupun orang kampung, baik dia pintar maupun bodoh, kasihi mereka. Termasuk juga apa saudara? Termasuk juga orang asing. Orang yang tidak dikenal. Kasih yang demikian juga perlu dipraktekkan. Kenapa? Karena dahulu kita juga adalah orang asing. Kata firman Tuhan kepada mereka. Dahulu kita juga adalah orang asing. Nah saudara, demikian hal ini sebagai ujian dalam kehidupan umat percaya pada zaman itu untuk mengukur apakah sungguh-sungguh seseorang itu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Kalau kita tarik refleksinya ke zaman sekarang juga boleh. Waktu kita katakan kita adalah anak Allah, anak Tuhan. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengasihi Tuhan? Kalau kita katakan aku ini mengasihi Tuhan, apa yang engkau lakukan membuat Tuhan senang? Apa yang engkau dan saya lakukan membuat Tuhan merasa bahagia? Seorang anak kalau dia katakan aku mengasihi papa, tetapi tingkah lakunya itu menjengkelkan, kira-kira si papa itu merasa anak itu mengasihi dia tidak? Tentu tidak, bukan. Sama dengan Allah kita di sorga sana, dia melihat segala perbuatan kita. Ketika kita katakan aku mengasihi engkau, aku sangat sayang kepada engkau Allahku, tapi dalam kehidupan kita, kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan tidak memenuhi standar Tuhan. Maka Tuhan menjadi kecewa tanda kutip kepada kita. Bisa-bisa dia marah kalau dia mau lakukan tingkah laku sebagai manusia. Dengan seruan, mari kita mencintai Tuhan, maka Musa membawa kita melihat ulangan yang ke-10 ini. Menyerukan kepada kita, kepada orang Israel maksudnya, untuk mempertahankan, pusatkan perhatian hanya kepada Tuhan saja. Coba kita kembali baca ke bagian atas sedikit, Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan buat Anda semua, Ulangan 10 ayat 12 dan ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi firman Tuhan dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 dan 13 menyimpulkan ada 5 respon yang sangat penting yang harus dilakukan, antara lain, pertama, takut akan Tuhan. Kedua, hidup menurut jalannya. Ketiga, mengasihi Dia. Keempat, beribadah kepadanya. Kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan Allah. Permisi tanya, hari ini engkau yang mengaku orang percaya, engkau yang mengaku cinta kepada Tuhan, engkau yang mengaku sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan, apakah engkau memenuhi 5 kriteria ini? Takut akan Tuhan? Oh saudara, sangat disayangkan manusia hari ini lebih takut kepada polisi daripada
takut kepada Tuhan, bukan? Yang kedua, apakah engkau hidup menurut jalannya? Yang ketiga, apakah engkau benar-benar mengasihi Dia? Kalau engkau dan saya mengasihi Dia, maka engkau tidak akan pernah, atau saya tidak pernah menyakiti Dia lagi. Yang keempat, beribadah kepadanya. Apakah engkau dan saya sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Ada banyak hamba Tuhan mengeluh, ya. Kenapa? Karena mereka katakan, kenapa pandemi COVID-19 belum selesai? Kita sulit beribadah, sulit konsentrasi, padahal kita di rumah saja, tidak perlu mempersiapkan apa-apa. Sementara hamba Tuhan harus mempersiapkan khotbah, menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk rekaman dan sebagainya. Kita tinggal mempersiapkan diri di rumah saja, itu pun banyak yang bolong-bolong. Itu pun banyak yang tidak melakukannya. Ini adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Sebagai manusia, kita tidak dapat memaksa. Tetapi Tuhan akan katakan, hei anakku, engkau katakan engkau mengasihi aku, tetapi ibadahmu saja seperti begini. Yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan Allah. Nah, ini penting. Apakah engkau dan saya di saat-saat seperti gini masih berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Allah? Masih setia kepada Tuhan? Masih taat pada firman Tuhan? Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing untuk menjawabnya. Allah selalu menjadi pusat tata surya terhadap bangsa-bangsa. Dia kemudian mencatat bahwa kesetiaan itu yang dilakukan manusia harus sepenuh hati, meliputi kehidupan kepada Tuhan, dijamin dari orang Israel karena Dia menciptakan mereka dan karena Dia menyelamatkan mereka dari perbudakan orang Mesir. Kita baca Ulangan 10 ayat 14 dan 15. Ya, Ulangan 10 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya, tetapi hanya oleh nenek moyang mula hati Tuhan terpikat sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Nah, dalam terang dan kebenaran ini, Musa kemudian menetapkan panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan radikal, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam prosesnya dia mengungkapkan bahwa seberapa jauh ini merupakan keinginan, kerinduan daripada Tuhan Allah. Dan saya melihat ada 5 hal yang mau kita sama-sama perhatikan pada hari ini. Yang pertama, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Allah dengan baik? Dan juga mengasihi sesama itu dengan baik. Yang pertama, saudara, mengasihi Tuhan dan sesama, penghalangnya itu adalah apa, saudara? Masalah hati. Musa pertama-tama menuntut orang Israel untuk menyunatkan hati. Tadi kita sudah baca. Coba kita ulangi. Ulangan 10 ayat 17. Ayat 16. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk.
Ada kata yang menarik, yaitu menyunatkan hatimu. Supaya apa? Supaya tidak tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu boleh berarti keras kepala atau istilahnya bandel, dablek lah ya. Maka Ulangan 10 ayat 16 itu sunat itu melambangkan pembersihan. Menyunatkan hati itu berarti membersihkan hati kita dari semacam bungkusan hal-hal yang buruk, bungkusan hal-hal yang mengandalkan diri sendiri, bungkusan hal-hal yang menjadi penghalang kita datang kepada Tuhan, maka semuanya harus disingkirkan, harus dibersihkan. Sehingga kita akan tinggalkan manusia lama kita yang penuh dengan pemberontakan, yang penuh dengan egois, yang penuh dengan ketamakan, yang penuh dengan kesombongan, yang sangat sulit merendahkan hati. Sehingga kalau kita tidak bisa merendahkan hati, maka kita tidak bisa mengasihi orang lain. Karena mengasihi itu perlu rendah hati. Orang yang sombong, tinggi hati, dia sulit untuk mempraktekkan kasih. Orang Israel adalah orang yang keras hati. Tadi disebut terjemahannya sebagai orang yang tegar tengkuk. Nah, orang yang keras hati tidak dapat mencintai Tuhan juga. Karena dia menganggap dirinya penting, dirinya hebat, dirinya bisa. Tanpa Tuhan juga bisa. Saudara, memang kekerasan mereka sangat dalam. Untuk mengendalikan hati dan identitas mereka sendiri, maka diperlukan pembaharuan diri. Yang dikatakan Musa di pasal sebelumnya, kamu adalah orang yang tegar tengkuk. Sejak kamu keluar dari Mesir, sampai kamu datang ke tempat ini, kamu telah berontak melawan Tuhan. Mereka dibebaskan, jelas-jelas melihat mujizat Tuhan terjadi, jelas-jelas merasakan pertolongan Tuhan. Itu pun mereka protes, itu pun mereka berontak kepada Tuhan Allah. Bahkan pada minggu-minggu lalu kita ada pelajari, itu pun mereka sampai menyembah kepada berhala. Itu sebabnya saudara, hati mereka harus diperbaiki. Supaya dari hati yang keras, hati yang dablek, hati yang bandel, kesombongan, ketamakan, egois diubah, dileburkan menjadi cinta kasih. Ingat saudara, tidak ada cara yang mustahil Allah mengubah hati seseorang. Banyak kesaksian dalam Alkitab kita sudah lihat. Perhatikan Sakius dalam Perjanjian Baru. Seorang pemungut cukai yang kaya raya. Yang karena dia memungut pajak dengan memeras rakyat. Tetapi Tuhan Yesus mengubah hatinya. Dia bertobat dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah diperasnya. Rasul Paulus, kita kenal sebagai seseorang yang sangat kejam. Dia membunuh pengikut Kristus. Dia tidak suka orang Kristen. Tapi Tuhan mau pakai dia. Tuhan ubah hatinya. Dia bertobat dan dia menjadi pengikut Kristus yang sangat militan. Bahkan dia mati pun karena mengikut Kristus. Ada seorang wanita di Los Angeles, pemain film dewasa. Dia 7 tahun terjerumus dengan memerankan film dewasa. Kemudian apa yang terjadi? Dia dipakai Tuhan
suatu hari dia datang ke gereja, dia bertobat. Dan sekarang dia menjadi pendeta. Boleh melayani orang-orang yang sama seperti profesinya yang sudah bertobat. Jadi Tuhan bisa mengubah hati siapapun. Dari orang yang paling jahat sekalipun akan diubah oleh Tuhan. Tuhan akan lumpuhkan hatinya dengan menyunatkan hatinya supaya hatinya itu bersih dari yang tidak cinta Tuhan menjadi cinta kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kepada engkau dan saya hari ini, apa yang menjadi penghalang bagi Anda dan saya mencintai Tuhan? Pekerjaankah? Pekerjaan itu diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengasihi engkau, maka Dia memberikan pekerjaan itu kepadamu. Tapi kalau gara-gara pekerjaan menghalangi engkau datang kepada Tuhan, maka engkau dan saya perlu mempertanyakan, apakah pekerjaan ini perlu dipertahankan? Ini merupakan hal yang serius, saudara. Apalagi yang menjadi penghalang bagi Anda untuk tidak datang kepada Tuhan. Kalau hari ini ada penghalang-penghalang lain, kita perlu singkirkan. Karena yang paling utama, pusat tata surya dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Yang kedua, saudara, cara yang terbaik kita mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan apa? Dengan menghancurkan penghalangnya, yaitu masalah penyembahan berhala. Alasan hati kita yang keras itu sudah dilumpuhkan. Tetapi ada lagi hal lain yang disebut dengan penyembahan berhala. Karena godaan di sana sini ada. Kadang-kadang kita tidak sabar menunggu, menanti waktunya Tuhan. Ada tanda kutip berhala di sini, yang mungkin Anda tidak sampai menyembah berhala secara fisik. Tetapi jikalau kita mendua hati, kita masih bergantung kepada materi kita, atau bergantung pada sesuatu yang dapat menghalangi kita datang kepada Tuhan, itu berarti apa, saudara? Berarti kita sudah menjadikan sesuatu itu sebagai berhala. Mungkin itu merupakan jabatan kita, mungkin itu merupakan seseorang yang engkau kasihi, sehingga membuat engkau menduakan Tuhan. Maka kita perlu mengoreksi hidup kita. Karena apa, saudara? Karena kita sedang memberhalakan yang lainnya. Ketika kita mencintai yang lain lebih daripada mencintai Allah, itu berarti kita sudah memberhalakan. Ketika kita tidak dapat mencintai Tuhan sepenuhnya, maka kita tidak dapat menikmati kedamaian yang sepenuhnya juga. Jangan kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan kerjanya begitu lambat dalam hidupku? Tanya dulu, apa yang engkau lakukan untuk Tuhan di dalam hidupmu? Itu yang sering orang bertanya. Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Yang menjadi pertanyaan, apa yang engkau lakukan buat Tuhan? Sehingga engkau layak ditolong oleh Tuhan. Makanya ada orang mengeluh dengan pertanyaan-pertanyaan yang salah. Mengapa masalah selalu datang bertubi-tubi dalam hidup ini? Mengapa saya kerja setengah mati tetapi uangnya habis entah kemana? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang salah. Mestinya yang perlu kita tanya adalah, apakah saya benar-benar dan sungguh-sungguh memberi hati mencintai Tuhan? Ketika kita sungguh-sungguh memberi hati untuk mencintai Tuhan,
Bahkan kita tidak mengejar-ngejar lagi hal-hal yang disebut dengan materi. Waktu saya melayani di Surabaya, ada seorang jemaat, dia bilang begini dalam kesaksiannya. Dia bilang, mulai tahun ini saya beritahu kepada seluruh customer saya bahwa saya tidak buka toko lagi pada hari Minggu. Kenapa? Karena saya mau hari Minggu itu sebagai hari Tuhan, saya bisa ke gereja. Dia itu menjual sepeda, saya masih ingat sekali. Jadi dia akan tutup tokonya pada hari Minggu. Apa yang terjadi saudara? Apakah hasilnya berkurang? Dia bersaksi demikian. Hasilnya tidak berkurang, malah bertambah. Kenapa? Karena customernya tahu dia akan tutup pada hari Minggu, maka sebelum hari Minggu mereka sudah mulai melakukan transaksi. Supaya nanti hari Minggu mereka tidak perlu lagi lakukan transaksi. Itu yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup salah seorang anak Tuhan kira-kira 25 tahun yang lalu. Dan saya yakin dia juga akan kerjakan hari ini buat Anda sekalian. Amin saudara. Saudara, karena Tuhan Allahmu adalah Allah, para Allah dan Tuhan segala Tuhan yang maha kuasa, maka Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha besar dan satu-satunya ini yang berhak untuk kita sembah. Tidak ada Allah lain yang berhak untuk disembah. Dia sendirilah penyelamat utama terhadap hidup kita. Dia berdaulat, dia yang jadi pemuas hati dalam kehidupan kita. Dan karena itu, kasih sayang yang salah kepada Allah yang lain, itu berarti kita sudah melakukan satu hal yang paling tanda kutip bodoh di dunia ini. Namanya kita bunuh diri. Ketika kita mengagungkan yang lain daripada Allah kita, itu berarti kita sedang bunuh diri sebagai orang percaya. Tuhan harus menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Tidak ada penghalangnya. Dengan mengasihi Tuhan Allah seperti demikianlah maka engkau dan saya dapat mengasihi sesama manusia. Yang ketiga saudara, bagaimana cara yang sungguh-sungguh kita mengasihi Allah dan sesama manusia? Maka kita harus belajar menjadi mirip Tuhan. Ayat 17 dan 18 mencatat demikian saudara. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Nah, pada bagian ini Musa ingin menyampaikan kepada umat Israel bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, tidak memandang bulu, tidak menerima suap. Kalau kejadian di dalam kehidupan manusia, kalau sudah sampai terjadi menerima suap, maka sudah pasti ada ketidakadilan. Si pemberi suap pasti akan lebih diperhatikan. Si pemberi suap pasti akan lebih disayangi. Itu sebabnya maka cara Allah mempraktekkan dalam kehidupan kita ini, memperlakukan manusia itu semua sama, adil. Kasihnya semua sama. Tuhan Allah tidak bisa membedakan dan tidak pernah membedakan kasihnya kepada setiap kita. Orang tua kita mungkin masih bisa membedakan.
Ada orang yang sayang pada anak yang pertama, anak yang kedua 80%, anak ketiga mungkin 50%, dan anak yang bungsu bisa 100%. Tapi kasih daripada Allah terhadap umat manusia itu semuanya 100%. Semuanya sama. Lalu kalau kita dikatakan harus menyerupai Tuhan itu berarti apa? Itu berarti kita harus mengasihi Tuhan Allah kita itu bagaimana? 100% juga. Tidak boleh ada kurang-kurang diskon-diskonnya. Kita tidak bisa menyogok Allah, kita tidak bisa memberi suap kepada Allah, kita tidak bisa merayu Allah supaya Allah lebih mengasihi aku dibandingkan dengan tetangga, tidak demikian. Tapi yang paling penting adalah kita mengasihi Dia 100%. Jangan pikirkan yang lain lagi. Kita lakukan bagian kita mengasihi Allah 100%. Orang-orang yang menyembah kepada berhala, kalau dalam perjanjian lama ada yang tadi dalam kehidupan kita sekarang, yang lalu kita menaruh sebagian hidup kita kepada yang lain, yang disebut dengan penyembahan berhala, mengakibatkan kegagalan kita mencintai Allah 100%. Karena kalau kita mencintai Tuhan Allah 100%, apapun akan kita lakukan kalau untuk Tuhan. Permisi tanya, Anda yang sedang mendengar firman Tuhan saat ini. Apa yang engkau sudah lakukan untuk Tuhan Allahmu? Jauh di gerejamu. Apa yang engkau sudah lakukan? Apa yang terbaik yang engkau bisa lakukan untuk gereja Tuhan? Di dalam masa pandemik ini juga, apa yang engkau bisa lakukan untuk Tuhan Allahmu? Apakah engkau mendukung pekerjaan Tuhan? Apakah engkau terlibat dalam pelayanan? Di zaman sekarang mungkin engkau tidak bisa langsung turun tangan ke lapangan melayani ketemu orang. Tapi apakah engkau pernah share kepada teman-temanmu, oh ini loh link di gerejaku, ini ada kebaktiannya, ikut ya. Kalau hanya share saja kita tidak bisa lakukan, bagaimana kita bisa membawa mereka pada hari Minggu datang ke gereja, saudara? Kalau hanya tinggal klik aja, kita pun tidak bisa lakukan. Engkau klik kepada orang itu, belum tentu dia lihat juga, saudara. Itu sebab saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Kalau kita katakan, aku cinta Tuhan 100%. Pikirkanlah, saudara. Nah, saudara, di dalam kehidupan pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang bisa terjebak dalam hal kasih mengasihi. Terus terang kita merasa senang kalau ada orang mengasihi kita, memperhatikan kita. Tapi saudara, kadang-kadang ada orang yang memperhatikan, mengasihi, ada motif yang lain yang mau menguasai hidup kita. Kita juga barangkali demikian terhadap orang lain. Kita baik dengan teman kita, kita pikir kita mengasihi dia, lalu kita mau menguasai dia juga. Ini kesalahan kita, saudara. Demikian juga dengan Tuhan Allah. Kita mengasihi Tuhan Allah. Tuhan Allah itu lebih tinggi daripada kita pasti. Kita berusaha mengasihi Dia, kita berusaha menyenangkan Dia, kita berusaha melakukan apa saja untuk Dia. Itu kasih. Tapi kalau kasih orang lain kepada kita bisa membuat kita menjadi sombong, kita menjadi salah tingkah, membuat kita merasa hebat, membuat kita menjadi diperlukan. Orang modern bilang apa? GR, gede rasa. Ya. Maka saudara, kasih
yang dari manusia itu sifatnya sementara. Jangan sampai GR-GRan lah. Hanya sementara saja kok. Hari ini mungkin karena engkau bisa menyenangkan dia, baik-baik dengan dia, dia mengasihi engkau. Tapi hanya istilah peribahasa kita, hanya gara-gara setitik dalam belanga bisa membuat orang itu tinggalkan engkau. Sayonara, bye-bye. Itu kasih manusia. Tapi yang paling penting adalah kita. Mari saudara, Anda yang bersama-sama dengan saya hari ini mendengar firman Tuhan. Kalaupun ada orang yang memperlakukan engkau dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, engkau dan saya tetap harus mengasihi dia 100% karena kita belajar mengasihinya seperti Tuhan. Matius 20 ayat 26 mencatat, "Tidakkah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan." Jadi ketika kita mau lakukan sesuatu, jangan pikir kita itu menjadi hebat. Padahal kita ini mestinya adalah sebagai pelayan. Karena kita melayani. Sama seperti anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi tujuannya mengasihi manusia adalah melayani. Melayani Tuhan. Itu praktek kasih kita. Dengan kita melayani sesama manusia, itu juga bisa menunjukkan kita melayani Tuhan. Apa saja yang bisa dikerjakan? Kebetulan gereja tutup sekarang ini. Tapi pada waktu gereja sudah buka kembali, apa yang bisa kita kerjakan? Yaitu melayani. Apa yang engkau merasakan bisa engkau kerjakan, dan itu engkau rasakan baik, lakukanlah. Itu untuk Tuhan. Lakukanlah. Itu namanya melayani. Nah saudara, Matius pasal 9 ayat 12 dan 13 mencatat demikian. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Lalu ayat 13, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Apa artinya saudara? Aku menginginkan belas kasihan bukan pengorbanan. Belas kasihan itu sekali lagi saudara, kalau kita lihat lagi ke bagian atas tadi yang pertama, memerlukan hati. Kalau pengorbanan hanya sekedar ritual atau praktek. Banyak orang yang bisa berkorban, tapi tidak dengan hati. Dia bisa korbankan dompetnya dengan segepok uang untuk membantu orang, tapi bukan dengan hati. Karena segepok uang itu hanya 2 peser bagi dia. Banyak sekali masih di bank atau di rumah. Itu bukan dengan hati. Itu hanya ritual yang kelihatan. Tapi Tuhan Allah kan melihat hati. Maka dia mau kita prakteknya praktek kasih yang dalam hati. Engkau boleh saja menghabiskan banyak uang, membantu orang sakit, sembako dibagikan kepada orang, berbelas kasihan kepada orang, itu hanya ritual, praktek. Tapi Tuhan mau engkau dengan hatimu yang sungguh-sungguh 100%, yang murni. Walaupun kemudian materi juga disampaikan tidak masalah, tapi yang paling penting hatimu. Mencintai Tuhan tidak perlu engkau jadi kaya terlebih dahulu. Dan sekali lagi mencintai Tuhan itu gratis. Demikian juga mencintai sesama manusia tidak perlu engkau menjadi kaya.
Dan mencintai sesama manusia itu gratis. Mengasihi orang itu gratis. Hanya orang yang mengasihi orang lain, dia yang bisa tersenyum, bisa bahagia. Kalau di dalam hidup kita menyimpan kebencian, kemarahan, hidup kita tidak bisa tersenyum. Yang ada apa? Yang ada sakit penyakit. Yang ada apa? Yang ada cemberut. Yang ada apa? Yang ada kita bertambah tua. Kita mesti mempraktekkan rasa kasih sayang, mencintai, ada senyum, ada tertawa, ada kebahagiaan, ada merasa senang karena engkau mempraktekkan kasih. Kasih sangat disenangi oleh orang. Dari mulai anak-anak kecil sampai orang dewasa senang akan kasih. Apalagi Tuhan Allah, kalau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, Dia pasti senang sekali. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Yang keempat, saudara, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan dan sesama karena kita telah dikasihi, dicintai terlebih dahulu. Jadi kita bukan tepuk sebelah tangan. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Saudara, setelah mengidentifikasikan kekerasan, penyembahan berhala, dan ketidakbertuhan kepada orang-orang yang mendengar khotbah Musa pada waktu itu, maka sekarang Musa mendapatkan mereka dan mengajar mereka supaya mencintai Tuhan dengan hati yang hancur. Ayat 19. Saya bacakan buat saudara. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Dengan hati yang sungguh, kalau engkau tidak bisa mengasihi sesama manusia yang kamu kenal, bagaimana kamu bisa mengasihi orang asing, saudara? Itu sebabnya Tuhan sedang mengoreksi melalui Musa, mengoreksi hati umatnya. Untuk melihat hati mereka, apakah mereka sungguh-sungguh berserah kepada kekuasaan daripada Allah yang diwujudkan dalam kepedulian terhadap sesama manusia. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, pendatang, orang-orang yang mungkin kamu tidak kenal. Kasihilah dia. Karena itu saudara, kasih terhadap pendatang itu sudah pernah dialami oleh orang Israel sendiri. Mereka sendiri adalah pendatang. Tapi dikasihi kan, mereka merasa senang pada waktu itu. Mengasihi Tuhan dengan semua yang ada daripada kita adalah seperti kita mengasihi orang lain juga dengan hal yang sama. Yang artinya apa? Ketika engkau merasa yang begini baik supaya orang lain mengasihi engkau, maka lakukan itu demikian. Ketika engkau merasakan kasih Tuhan itu baik terhadap kamu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan demikian. Israel atau orang Israel tahu akan semua hal ini. Tetapi mereka itu tegar tengkuk pada waktu itu. Sehingga mereka melecehkan, mereka menghina, mereka marah. Sehingga membuat mereka itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Mereka tahu apa artinya kotor, apa artinya jahat. Apa artinya mereka ditolong. Apa artinya mereka ditebus. Apa artinya mereka diperbudak. Dan sudah bebas. Tapi mereka lupakan. Orang percaya hari ini juga harus mengerti. Kita harus sadar siapa kita pada waktu yang lalu.
Kita tidak ada apa-apanya. Kita adalah sampah. Kita adalah orang yang hina. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang pantas masuk neraka. Kita adalah orang yang pantas dihukum. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Dia mati untuk kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita, mengangkat harkat martabat hidup kita, menjadikan kita yang tadinya sampah, yang tadinya tidak berguna, sekarang kualitasnya menjadi berguna. Karena kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh tentunya. Yang terakhir saudara, yang kelima, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segala hal yang terjadi karena itu merupakan anugerah yang ajaib. Saudara, banyak hal yang tidak mengerti kasih daripada Allah. Bagaimana Allah bisa membebaskan kita? Bagaimana Allah bisa menyelamatkan kita? Betapa sulitnya kita pikirkan, mengerti, kadang-kadang juga tidak. Bagaimana kita bisa lahir ke dunia ini? Bagaimana kita bisa menikmati udara? Bagaimana kita bisa dibesarkan dari baby, tetap dipelihara sampai hari ini? Bagaimana kita tetap diberikan kehidupan, apalagi dalam masa pandemik, bagaimana kita masih bisa tetap hidup. Ini semua merupakan miracle. Ini merupakan keajaiban, anugerah daripada Tuhan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan apapun dari kita untuk mengasihi Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan berikan pada kita. Tidak bisa dihitung. Itu sebabnya jangan katakan kita sudah berkorban untuk Tuhan. Terlalu kecil kita katakan pengorbanan itu. Walaupun mungkin untuk ikut Tuhan engkau menderita dan saya menderita. Tapi masih terlalu kecil. Tuhan Yesus sudah korbankan dirinya melalui anaknya di atas kayu salib. Yaitu Yesus sendiri di atas kayu salib. Untuk kita mati, untuk kita. Itu merupakan satu pengorbanan yang sangat besar. Oleh karena itu saudara, menjadi satu ujian bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh tetap setia kepadanya walaupun dalam keadaan sulit. Hari Selasa lalu dalam persekutuan doa di gereja kami membahas Filipi pasal 2 ayat 27 sampai 30. Di situ ada satu ayat yang memberikan kejutan kepada kita. Di situ dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini hari ini itu merupakan karunia daripada orang percaya. Jadi artinya apa saudara? Jangan heranlah kalau engkau dan saya menderita sebagai orang percaya, karena itu merupakan karunia daripada Allah. Jadi jangan karena penderitaan membuat kita jauhkan diri kita dari Tuhan. Itu kita sedang menikmati karunia Tuhan. Hanya orang percaya yang mendapatkan karunia itu. Dan saya percaya dan yakin Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia sedang mengerjakan sesuatu dan dia akan memberikan kekuatan pertolongan yang terbaik buat kita sekalian. Sebagai penutup, saya mau bertanya pada kita. Apakah engkau sudah mencintai Tuhan? Kita sudah menikmati dicintai Tuhan. Apakah kita sekarang mencintai Tuhan? Belakangan saya melihat di dalam televisi
ataupun di dalam podcast-podcast yang ada di YouTube, orang-orang mengadakan game dengan pertanyaan cepat. Tinggi atau rendah? Nanti dia pilih. Tinggi. Besar atau kecil? Besar. Cantik atau jelek? Lalu ada satu pertanyaan yang menarik adalah mencintai atau dicintai. Kalau pertanyaan ini kepada Anda, mencintai atau dicintai? Saudara, apa beda mencintai dan dicintai? Apakah engkau lebih suka dicintai atau mencintai? Sebagai orang percaya, Allah menegaskan melalui firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenagamu dan sebagainya. Itu semuanya berarti Tuhan minta kita mencintai. Mencintai itu artinya memberi. Mencintai itu memberikan kebahagiaan. Mencintai itu memberikan kesenangan. Memang rasanya enak kalau kita dicintai. Dicintai banyak orang. Tetapi saudara, orang yang dicintai itu sifatnya pasif. Orang yang hanya mau dicintai itu tidak bergerak apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Dan dia gampang sakit hati kalau melihat orang yang mencintai dia itu tiba-tiba berubah sedikit saja, dia bisa marah. Jadi orang yang dicintai hatinya tidak tenang. Orang yang dicintai dia tidak akan merasa senang tiap saat. Tetapi orang yang mencintai dia akan merasa bahagia, orang merasa senang, dia akan merasakan sukacita. Kenapa? Karena dia sedang mempraktekkan memberi yang terbaik kepada orang-orang yang dicintai. Asalkan jangan posesif. Sehingga membuat orang mengatur-ngatur sampai memaksa dan sebagainya. Itu menjelekkan orang lain, merusak kehidupan orang lain, tidak bagus. Itu sudah berubah inti, arti kasih yang sebenarnya. Tuhan Allah mengasihi kita. Mari kita belajar mengasihi Tuhan Allah dengan baik. Ada sukacita tersendiri kalau kita bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Ada sukacita tersendiri kalau kita bisa mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada duka cita yang mendalam apabila engkau setiap hari membenci kepada orang-orang sekitarmu. Maukah engkau mengasihi Tuhan Allahmu? Maukah engkau mengasihi sesamamu? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami mempraktekkan kasih kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami tahu tidak gampang, tidak seperti teori. Tapi Tuhan, biarlah kami belajar melalui teori-teori ini, agar kami hari demi hari makin dewasa, makin menjadi anak Tuhan yang makin lebih baik, karena Engkau telah mengasihi kami Tuhan. Karena Engkau telah berkorban untuk kami, bahkan karena Engkau sudah mati untuk kami, menggantikan kami sebagai orang berdosa. Itu sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengasihi Engkau. Bahkan ketika kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, kami juga dapat mempraktekkan mengasihi sesama manusia. Oh Tuhan, pakailah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya pada hari ini. Supaya kami setelah mendengar firman Tuhan ini, bukan hanya masuk telinga kanan keluar dari kiri, tapi kami bisa sungguh-sungguh mempraktekkan akan kasih ini, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami sama-sama berdoa. Mari katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita.
Biarlah firman Tuhan yang dikumandangkan minggu demi minggu, hari demi hari, boleh membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan membuat kita semakin mengenal Dia dan bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Dia. Saat ini saudara, di bala saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu nomor 382, Api Zaman, The Fire of the Ages. Darah martir yang belum kering, yang menyirami jalan salib. Rumah Allah yang telah senyap, pelitanya telah gelap gulita. Persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Berperang bagi kerajaan surga, maju, maju. Pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Kedua, beribu jiwa yang telah binasa, rusak mora dan hidup susah. Angkat mata pandang sekitar, mengapa berlima dalam dunia. Persembahkanlah dirimu, senang tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Berperang bagi kerajaan surga, maju, maju. Pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Mari ayat ketiga kita bangkit berdiri. Tidak lagi duduk dan bersenang, buangkan segala impian kosong. Hancurkan belenggu dan mesbah, mempersembahkan diri padanya. Persembahkanlah dirimu, segenap tenaga mudamu. Kobarkan api zaman, rela serahkan segenap hidup. Berperang bagi kerajaan surga, maju, maju. Pekerjaan salib menggenapkan mahkota yang kekal. Puji Tuhan, biarlah Tuhan memakai kita semuanya untuk dipakai menjadi alatnya untuk melayani Tuhan dan mengabarkan Injilnya bagi kerajaan Tuhan. Marilah saudara sekalian, kita semua berdoa untuk doa persembahan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan. Hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan saatlah Tuhan kami memberikan sebagian yang sudah Tuhan percayakan pada kami Tuhan. Biarlah semua berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami Tuhan, biarlah kami boleh mengembalikan sebagian kepada Engkau Tuhan, untuk melakukan pekerjaan bagi Engkau. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami, setiap kami iman kepadamu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan setiap orang yang berharap dan bersandar pada Engkau Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami yang telah melayani-Mu, dan berkatilah setiap kami yang telah memberikan pada Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkatilah pekerjaan kami dan semua tangan-tangan yang telah memberi bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita tetap bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara, kita akan menutup dan mengakhiri kebaktian ini dengan doa berkat. Mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati saudara sekalian.